said you're meant to burn as bright as a star among the midnight sky. All the pressure blinded me, but now I see I'm no different from the rest. You said I'd fly away, but my walls have kept me down. Now I'm lost and I'm afraid, and I'm close to hit the ground. You said I'd fly away. Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Budi Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mereview Yamaha NMAX 155 tipe standar terbaru 2023, warna biru glossy. Oke, jadi ini dia kawan-kawan penampakan dari Yamaha NMAX 155 tipe standar terbaru 2023 warna biru glossy yang dibanderol di harga 31.615.000 untuk OTR Jakarta. Jadi warna biru glossy sendiri hanya tersedia di versi standar ya, tidak ada di versi connected dan versi ABS-nya. Oke, kita akan bahas pelan-pelan dari bagian depan terlebih dahulu. Jadi di bagian visornya menggunakan warna full hitam di sini dengan ukuran yang cukup lebar namun tidak terlalu tinggi. Untuk plat nomornya dudukannya tepat berada di depan visornya, berada di bagian bawah. Kemudian untuk bagian bodi depannya full menggunakan warna biru glossy dan birunya ini biru gelap ya. Jadi bukan biru terang yang menyala, bukan. Jadi gelap birunya seperti ini. Kemudian di bagian headlampnya menggunakan desain seperti mata, jadi terpisah antara bagian kiri dan kanannya. Terdapat alis di bagian tengahnya menggunakan warna silver yang menambah kesannya semakin terlihat agresif dan garang. Kemudian di bagian fairingnya di sini menggunakan paduan dua warna. Jadi di bagian atasnya biru glossy, ada stripping bertuliskan VVA (Variable Valve Actuation). Kemudian di bagian tengahnya hingga ke bagian bawah ini menggunakan warna hitam bahan plastik kasar. Ada logo Yamaha 3D. Kemudian untuk seinnya posisinya berada di bagian fairingnya masih menggunakan bohlam biasa. Kemudian di bagian undercoilnya kembali menggunakan warna biru glossy. Lanjut ke bagian kaki-kakinya, di bagian suspensi depannya menggunakan shock teleskopik dengan tabung shock berwarna hitam seperti ini. Kemudian untuk bagian fendernya menggunakan warna biru glossy polos, sama sekali tidak ada balutan stripping. Di bagian velgnya menggunakan palang berbentuk V, warnanya hitam glossy, jadi tidak ada warna yang spesial. Untuk ban depannya menggunakan ukuran 110/70, ringnya 13, tentunya sudah menggunakan ban tubeless kawan-kawan. Lanjut ke bagian pengereman, tentunya sudah dibekali dengan disc brake untuk bagian pengereman depan. Namun karena ini yang versi standar, jadi tentunya belum tersedia ABS atau anti-lock braking system. Di sini terdapat grid dan sensor kecepatan. Kemudian untuk kalipernya menggunakan satu piston saja. Nah, penampakannya dari bagian depan kurang lebih seperti ini. Untuk Yamaha NMAX 155 versi standar terbaru 2023 warna biru. Menurut kalian seperti apa? Jadi memang warnanya ini terlihat lebih mewah dan elegan karena yang awalnya doff dirubah menggunakan glossy seperti ini. Sekarang kita naik ke bagian kokpitnya. Jadi di bagian speedometer sudah menggunakan full digital dengan desain yang simple. Saya akan coba nyalakan untuk melihat tampilannya. Jadi menggunakan nyala berwarna putih seperti ini. Kemudian terdapat beberapa indikator seperti bahan bakar, kemudian temperatur, ada kecepatan, ada jam di bagian atas. Kemudian di bagian bawahnya ada indikator baterai yang bisa kita ubah-ubah menjadi indikator oil, kemudian V-belt, ada odo ya, total kilometer, ada average, kemudian trip A, trip 2, dan lain sebagainya. Kemudian di bagian bawahnya terdapat tulisan Yamaha di sini. Kemudian untuk bagian samping-sampingnya ini menggunakan warna coklat doff seperti ini kawan-kawan. Sisanya menggunakan plastik kasar full hitam. Di bagian stangnya dibalut dengan cover, bahannya plastik kasar hitam. Kemudian di bagian tengahnya dipadukan dengan plastik halus, warnanya coklat doff. Tidak lupa ada logo Yamaha 3D. Untuk tombol-tombol di bagian stangnya, di sisi sebelah kiri ada tombol menu, ada lampu jarak jauh, jarak pendek, kemudian ada sein dan ada klakson. Di sebelah kanan ada triple S, kemudian ada hazard dan starter. Turun lagi ke bagian dashboardnya, karena ini yang versi standar, tentunya di bagian keamanan masih kunci kontak manual, belum smart key atau keyless. Dari segi keamanannya hanya mengandalkan kunci stang dan shutter key, belum tersedia alarm. Kemudian di bagian paling bawahnya sini terdapat tombol fuel dan seat yang akan memudahkan kita membuka jok dan tangkinya. Nah, di bagian raknya di sini disediakan dua rak. Di sisi sebelah kiri terdapat rak yang terbuka dengan ukuran yang cukup luas ya. Nah, untuk raknya sendiri terdapat power charging atau power outlet di bagian sebelah kiri walaupun belum tipe USB. Sedangkan di bagian sebelah kanan terdapat rak yang tertutup dengan ukuran yang tidak terlalu luas. Ini dia.
Kemudian ke bagian tangkinya, untuk tangkinya sendiri dia menggunakan dek punggung, jadi tangki depan ya, dengan kapasitas 7,1 liter. Nah, untuk bahannya di bagian tangkinya full plastik kasar, warnanya full hitam hingga ke bagian sampingnya sini. Ini juga menggunakan warna full hitam doff seperti ini. Untuk bagian step floornya terdapat dua posisi, yaitu posisi selonjoran dan posisi standar. Di bagian step floornya ukurannya cukup luas, panjang juga ke atasnya, dibalut dengan karet dan terdapat anti slip di bagian permukaannya, yang tentunya supaya kaki kalian ketika berpijak di bagian step floornya tidak tergelincir atau licin kawan-kawan. Nah, di bagian step belakangnya menggunakan model klik bahan aluminium, tidak dibalut dengan karet di bagian permukaannya. Lanjut kita naik ke bagian joknya. Untuk joknya di sini menghadirkan jok yang cukup luas ya, warnanya full hitam. Nah, ketika kita buka di dalamnya adalah bagasi dengan kapasitas 25 liter, bisa masuk helm full face dengan ukuran yang besar sekalipun. Untuk bagian behelnya menggunakan warna hitam hingga ke bagian bodi atasnya sini, full hitam kawan-kawan. Kemudian di bagian bodi sampingnya menggunakan warna biru glossy seperti ini. Nah, ini dia. Di bagian tengahnya terdapat pemanis ya, menggunakan plastik kasar. Seperti ini, terdapat tekstur bintik-bintik. Sedangkan sisanya di bagian belakang biru, terdapat tulisan NMAX di sini menggunakan emblem berwarna chrome. Kemudian ada tambahan stripping 155 di bagian bawahnya. Kemudian di bagian stop lampnya dia menggunakan LED dengan dibalut mika berwarna merah. Desainnya seperti X-Max ya. Jadi di bagian sampingnya lebar, ke tengah dia mengecil. Kemudian untuk sennya masih bohlam biasa berwarna kuning. Untuk warna di bagian bawah sini full biru glossy seperti ini. Kemudian di bagian fendernya ukurannya cukup lebar dan panjang ya. Jadi hampir setengah rodanya. Terdapat mata kucing di bagian ujungnya menggunakan warna merah. Untuk dudukan plat nomornya berada di atas sini. Kemudian ada lampu penerangan plat nomor yang desainnya nongol keluar seperti ini kawan-kawan. Kemudian untuk bagian sampingnya sini juga terdapat mata kucing lagi ya. Desainnya bulat, warnanya orange. Nah, kurang lebih penampakannya seperti ini dari bagian bodi belakangnya. Untuk Yamaha NMAX 155 standar warna biru glossy versi 2023. Sekarang kita bahas ke sektor mesin. Jadi NMAX ini menggunakan mesin injeksi 155 cc bertipe SOHC. Pendinginnya cairan atau radiator kawan-kawan. Sudah dibekali dengan teknologi VVA atau Variable Valve Actuation. Di bagian cover CVT dan cover filter udaranya di sini menggunakan warna full hitam. Nah, di bagian cover CVT-nya khas dari NMAX dibalut dengan cover plastik di bagian luarnya. Desainnya di bagian belakang bulat, sedangkan di bagian depannya dia lurus seperti ini memanjang. Terdapat tulisan Yamaha yang diukir ke dalam seperti ini. Kemudian di bagian suspensi belakangnya menggunakan double shock. Dan keunggulan dari Yamaha NMAX ini sudah dibekali dengan shock tabung. Dengan tabung berwarna coklat yang hampir ke emas. Kemudian untuk bagian velgnya, belakangnya menggunakan warna hitam sama. Dengan ukuran ban belakang 130/70, ringnya 13, tentunya sudah menggunakan ban tubeless. Kemudian kita beralih ke sisi sebelah kanan. Jadi di bagian knalpotnya menggunakan warna full hitam seperti ini ya. Dari bagian leherannya hingga ke bagian silencernya. Tidak terdapat end cap di bagian ujungnya. Untuk cover mufflernya menggunakan bahan plastik full hitam. Pengereman belakangnya sudah dibekali dengan disc brake tentunya dengan kaliper 1 piston. Jadi depan belakang kalipernya 1 piston. Untuk bagian swing armnya di sini menggunakan warna full hitam yang menambah kesannya semakin terlihat agresif. Kemudian di bagian cover daripada radiatornya juga full hitam berbahan plastik kasar. Nah, kurang lebih penampakannya dari bagian sebelah kanan untuk bodi belakangnya seperti ini. Jadi biru glossy ya, namun biru yang digunakan biru gelap. Jadi bukan biru yang terang atau menyala. Untuk full dari bagian belakang, ini dia. Jadi memang secara desain tidak bisa diragukan. NMAX ini desainnya agresif dan garang kawan-kawan. Ini dia untuk penampakan full bodinya. Dari bagian belakang hingga ke bagian sampingnya. Menurut kalian seperti apa seputar motor ini? Bisa tuliskan di kolom komentar. Oke, mungkin cukup sekian ya video kali ini. Semoga bermanfaat dan informatif tentunya. Dan motor ini saya review di Yamaha Pelita Motor Jakarta. Untuk kontak dan alamatnya akan saya cantumkan di deskripsi. Jadi buat kalian yang berencana melakukan pembelian Yamaha NMAX 155 terbaru 2023, bisa langsung datang ke Yamaha Pelita Motor Jakarta atau bisa hubungi kontak marketingnya. Oke ya, mungkin cukup sekian. Nantikan video-video saya yang berikutnya. Saya Laksana Bodi Prasetyo dan sampai jumpa.